Halo semuanya, selamat datang di channel Dawir Cinema. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Dawir Cinema akan menceritakan sebuah film berjudul Everest yang dirilis pada tahun 2015 dan diangkat dari kisah nyata. Scene diawali ada beberapa orang yang sedang berkemas. Mereka adalah salah satu tim pandu Everest bernama Adventure Consultant, di mana mereka adalah penyedia layanan bagi orang-orang yang berkeinginan mendaki Gunung Everest, yaitu gunung tertinggi di dunia. Tim pandu Everest ini ada beberapa orang. Pertama ada Rob Hall, dia adalah pemandu perjalanan untuk sampai ke puncak Everest dan sebagai pemeran utama dalam film ini. Kedua ada Helen Wilton, ketiga Guy Cutter, keempat Mike Groom, dan yang terakhir ada Andy Harris atau Harold. Sebelum berangkat, Rob Hall berpamitan dengan istrinya Jane Arnold. Tentunya dengan berat hati Jane melepas suaminya pergi, karena dirinya sedang hamil tua saat itu. 30 Maret 1996 di Kathmandu, Nepal, tim Adventure Consultant bertemu dengan para kliennya di salah satu hotel. Rob Hall menjelaskan beberapa hal mendasar mengenai Everest dan keberangkatan ke puncak akan dilakukan tanggal 10 Mei. Selain itu, akan ada pelatihan selama 40 hari di kamp pusat Everest sebelum pendakian sesungguhnya dilakukan. Di sini juga diperlihatkan beberapa klien Adventure Consultant. Pertama ada Doug Hansen, kedua ada Beck Withers. Dia adalah seorang ahli patologi Amerika yang berasal dari Texas dan orang yang cukup terkenal. Ketiga Yasuko Namba. Dia adalah satu-satunya perempuan di tim Adventure Consultant yang akan ikut ekspedisi ini. Dan Everest adalah gunung ketujuhnya. Dan yang terakhir ada John Cracker. Dia adalah seorang penulis yang bekerja untuk sebuah majalah. Perjalanan pendakian mereka diawali dari sebuah daerah bernama Lukla, dan untuk sampai ke kamp pusat Everest, mereka harus melewati beberapa tempat. Di antaranya, pertama ada Namche Bazaar. Di sini mereka akan diperiksa surat izin pendakian. Kedua, mereka akan melewati Biara Tengboche. Ada pemberkatan di biara ini untuk para pendaki. Ketiga, ada Tugu Pendaki Tokla yang ketinggiannya mencapai 4.877 meter di atas permukaan laut. Dan kemudian baru kamp pusat Everest, tepatnya di ketinggian 5.367 meter di atas permukaan laut. Sepanjang perjalanan ini juga diperlihatkan pemandangan yang indah luar biasa. Sesampainya di kamp pusat Everest, sudah ada banyak orang di sana. Dan tim Adventure Consultant lainnya sudah siap menyambut para pendaki yang baru tiba. Rob Hall membawa mereka ke tenda berwarna biru, mengenalkan kepada Helen sebagai pengelola kamp pusat, dan seorang pribumi bernama Ang Dorji sebagai ketua pendaki. Rob Hall juga berkeliling di sekitar area kamp pusat dan bertemu dengan Scott Fisher. Ia juga bekerja di bidang yang sama dengan Rob Hall, dan ia adalah bagian dari tim Mountain Madness. Di kamp pusat, salah seorang anggota tim Adventure Consultant bernama Carol McKenzie, dia adalah seorang dokter. Dia menjelaskan kepada para pendaki terkait hal-hal apa saja yang akan mereka alami ketika di ketinggian tertentu yang berkaitan dengan kesehatan. Sementara Rob Hall, Mike, dan Andy Harris akan mengajarkan teknik-teknik mendaki gunung yang diselimuti salju, dan Ang Dorji adalah sebagai pemandu jalan untuk sampai ke puncak Everest. Selama kurang lebih 1 bulan, mereka harus menyesuaikan diri di setiap kamp pendakian dan kembali ke kamp pusat. Tepatnya ada 4 camp yang akan mereka singgahi. Hari-hari berjalan lancar sebelum pendakian sebenarnya dimulai. Hingga suatu hari, angin bertiup sangat kencang. Tim dari Adventure Consultant dan para pendaki memutuskan kembali ke kamp pusat, karena sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Rob Hall memimpin yang lainnya untuk kembali turun. Saat penyeberangan di sebuah tebing es, mereka harus menunggu karena di tempat yang sama ada tim lain yang sedang menyeberang. Tak lama setelah itu, Scott Fisher dan rombongan juga datang. Mereka pun harus bersabar juga karena menunggu giliran. Para pendaki sudah mulai kedinginan di sana karena antrian. Karena hal itu, Rob Hall mengumpulkan 3 tim tersebut. Mereka akan mendaki ke puncak di hari yang sama 10 Mei. Ada tim Mountain Madness, tim LMX dari Afrika Selatan, dan Adventure Consultant. Ketiga tim mendiskusikan pengaturan jadwal pendakian ke puncak Everest. Namun, ketiga tim tetap kekeh akan naik ke puncak 10 Mei dan tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya Rob Hall mengajak kerjasama Scott Fisher untuk menggabungkan timnya menjadi satu. Itu akan mempermudah mereka berdua untuk sampai ke puncak.
dan Scott Fisher menyetujui ajakan kerjasama Rob. Sempat terjadi perdebatan antara Ang Dorji dan Lom Seng sang pemandu jalan dari tim Mountain Madness, yang akhirnya bisa diatasi. Sebelum keberangkatan, tim Adventure Consultant mengambil foto bersama. Rob juga menyempatkan menelpon istrinya. Para pendaki juga melakukan upacara pemberkatan puja bersama-sama. Tiba saatnya keberangkatan. Perlahan mereka meninggalkan camp pusat. Semuanya berjalan lancar setibanya mereka di camp 1. Perjalanan pun dilanjutkan ke camp 2. Salah satu klien tim Mountain Madness ada yang kurang sehat, sehingga harus dibawa turun ke camp pusat. Saat itu Neil, salah satu tim Mountain Madness, berada di sana. Mau tidak mau, Scott yang sudah di depan harus kembali turun ke camp pusat mengantarkan pendaki itu. Perjalanan mereka pun sampai dengan selamat di camp 2. Pendakian pun dilanjutkan ke camp 3. Saat melewati sebuah tebing curam yang diselimuti es, terjadi longsor es di sana, mengakibatkan Harold terkena bongkahan es dan terjatuh. Untungnya Rob berhasil menyelamatkannya. Terlihat Rob sangat khawatir dengan rekannya itu. Sesampainya di camp 3, Rob menghubungi Scott. Dia masih di camp 1 dan terlihat kurang sehat. Dia menyuntikkan obat dexamethasone, sebuah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Scott berencana menyusul Rob keesokan harinya. Di pos 3, Rob juga dihubungi oleh Helen dari camp pusat. Helen menyampaikan kepada Rob berita cuaca terkini, bahwa badai kemungkinan akan datang 11 Mei. Rob meminta Helen untuk mencari ramalan cuacanya. Mereka melanjutkan perjalanan ke pos 4, pos terakhir sebelum puncak Everest. Sesampainya di pos 4, ada badai di sana. Saat hari sudah gelap, Scott pun tiba di camp 4, disambut oleh Anatoly, salah satu rekannya di Mountain Madness. Rob Hall memutuskan akan melanjutkan perjalanan setelah badai reda. Scott pun mengikuti keputusan Rob. Jumat 10 Mei 1996, pukul 00.30, badai sudah reda saat itu. Rob membangunkan Harold untuk naik terlebih dahulu memasang tali. Rob memberitahu semua anggota timnya bahwa setengah jam lagi mereka akan berangkat karena sebelum jam 2 siang mereka sudah harus kembali turun dari puncak. Semua orang bersiap, menggendong tabung oksigen mereka masing-masing, siap untuk menuju puncak tertinggi di dunia. Tim Adventure Consultant berangkat terlebih dahulu, kemudian disusul oleh tim Mountain Madness. Sementara anggotanya berangkat terlebih dahulu, Scott masih beristirahat di camp 4 dan akan segera menyusul mereka karena dia masih tidak enak badan. Pukul 04.30, mereka sudah berada di ketinggian 8.412 meter di atas permukaan laut. Saat itu juga, Beck mengeluhkan matanya. Dia sudah tidak dapat melihat dengan jelas. Rob meminta Beck untuk turun, kembali ke camp 4, namun Beck bersikeras dia tidak akan turun. Rob mengambil keputusan jika dalam waktu 1 jam dia merasa membaik, dia bisa bergabung kembali dengan rombongan dan melanjutkan perjalanan. Jika tidak, Beck diminta tetap di sana sampai bantuan datang. Rob pun terus melanjutkan perjalanan. Di barisan paling depan, sudah ada Harold, Ang Dorji, Anatoly, dan Neil. Tiba mereka di punggung Bukit Tenggara, sebuah tebing yang sangat curam. Ang Dorji mendapati sudah tidak ada tali pengaman di sana dan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ada Mike, John, dan Yasuko juga di sana. Sementara itu, Rob Hall masih di belakang dengan Doug dan 2 orang lainnya. Terlihat Doug mulai kelelahan. Rob mencoba menyemangatinya. Dalam perjalanannya, Rob juga melihat ada 3 orang yang akan turun sebelum sampai puncak, karena tali pengaman baru saja akan dipasang. Mereka tidak ingin kehabisan oksigen sesampainya di puncak. Rob pun melapor ke Helen bahwa sudah ada 3 orang yang sedang turun. Neil dan Anatoly berhasil memasang tali, dan semuanya sudah siap untuk melewati tebing itu. Di sisi lain, diperlihatkan ada Scott yang sudah mulai kelelahan di belakang. Pukul 13.15, Anatoly, Harold, dan Neil sampai pertama di puncak itu. Dan segera turun tak lama setelah mengabadikan momen, karena mereka harus mengecek persediaan oksigen. Tepat jam 2 siang, disusul oleh Rob Hall, Yasuko, John, Mike, Lobsang, dan beberapa orang lainnya. Rob melapor ke Helen di camp pusat, dan Helen pun meminta mereka untuk segera turun. Tak lama setelah mengabadikan momen, Yasuko, John, dan Mike pun segera turun. Rob Hall yang masih berdiri di sana, melihat Scott Fisher. Ia berhasil sampai ke puncak. Sementara Doug masih berusaha menaiki tebing curam sendirian. Scott terlihat sudah sangat lelah.
Rob dan Lobsang membantu Scott untuk turun dari puncak. Sementara itu, Harold yang sudah turun terlebih dahulu sedang memeriksa tabung oksigen. Namun ternyata tidak ada satupun tabung oksigen yang terisi penuh. Dia sempat bertemu dengan John dan Yasuko yang sedang dalam perjalanan turun. Dalam perjalanan turun, Rob Hall bertemu dengan Doc. Sudah jam 3:15, Doc masih berjalan berusaha untuk sampai ke puncak. Ia mengatakan kepada Doc bahwa sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan karena waktunya sudah tidak tepat. Namun Doc memohon karena puncak yang ia impikan sudah di depan mata. Rob pun akhirnya memutuskan untuk membawa Doc ke puncak. Bersamaan dengan Rob yang masih menemani Doc ke puncak, John di perjalanan turun bertemu dengan Beck yang masih menunggu bantuan datang. Penglihatannya sudah semakin buruk. John mengatakan jangan khawatir, ada Mike di belakang yang akan membawanya turun. Dan tepat jam 4 sore, Doc dan Rob sampai di puncak. Terlihat ada awan gelap mulai bergerak. Rob dan Doc masih berada di puncak. Guy yang menyadari hal itu, mencoba menghubungi Helen, menyampaikan kabar bahwa ada awan gelap datang dari lembah dan siapapun yang berada di puncak harus segera turun. Helen mencoba menghubungi Rob, menanyakan keberadaannya, namun tak ada jawaban. Rob masih membantu Doc yang kelelahan karena oksigennya habis. Saat itu juga, ia langsung menghubungi Harold, Mike, dan Angdorji untuk membawakan oksigen. Harold, Angdorji, dan Anatoly yang saat itu sedang berusaha memasang tali untuk jalan turun. Saat itu juga Harold menjawab panggilan Rob. Rob kemudian meminta Harold menyampaikan ke Angdorji untuk membawakan oksigen. Angdorji yang baru saja melewatinya sudah berjalan terlalu jauh. Di saat yang bersamaan, Rob juga menghubungi Helen, memberitahukan bahwa mereka butuh bantuan seseorang untuk membawakan oksigen. Sempat terjadi percakapan dengan Harold. Dia memberitahukan bahwa sudah tidak ada tabung oksigen yang tersisa sekarang. Hingga akhirnya, Harold melapor kepada Helen bahwa dia yang akan membawakan oksigen dari puncak selatan ke tempat di mana Rob dan Doc berada. Rob masih menarik Doc dengan sekuat tenaga, dan di saat yang bersamaan, ia kembali dihubungi dari camp pusat menanyakan bagaimana keadaan Doc. Guy pun masuk ke panggilan juga saat itu. Ia meminta Rob untuk turun seorang diri dan mereka akan mengirim tim untuk membawa Doc turun. Namun Rob enggan meninggalkan Doc dan panggilan pun tertutup. Di sini lain juga diperlihatkan Scott bersama Lobsang, di mana Scott sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan. Dia meminta Lobsang untuk turun terlebih dahulu dan mengirim Anatoly untuk membawakan oksigen. Badai sudah sampai di camp pusat. Rob yang masih di atas dengan Doc melihat segumpalan awan gelap datang dengan cepat ke arahnya. Saat itu juga, semua pendaki yang sedang berjalan turun terkena badai tanpa terkecuali. Saat itu, posisi Rob dan Doc berada di tebing curam. Rob pun akhirnya memutuskan untuk mengambil tabung oksigen dan meminta Doc menunggu di sana. Belum lama ia berjalan menjauh dari Doc. Saat menoleh ke belakang, Doc sudah tidak ada karena terjatuh. Rob langsung tergeletak lemas di sana. Tak lama setelah itu, Harold datang menghampiri Rob dengan membawa tabung oksigen. Badai pun bertambah besar. Rob dan Harold berdiam diri di sana. Tepat jam 12 malam, Harold mencoba membuka tabung oksigen. Namun tabung itu membeku sehingga tak dapat dibuka. Mereka berdua mencoba bertahan di tengah badai. Di scene lain diperlihatkan Scott yang seorang diri di tengah badai salju. Selain Scott, diperlihatkan juga rombongan lain yang saat itu mencoba bertahan di tengah badai. Dalam rombongan itu ada Mike, Beck, Yasuko, Neil, dan beberapa orang lainnya. Mereka sempat salah jalan dan hampir terjatuh ke jurang. Namun Mike menyadarinya. Selain tersesat, rombongan itu juga terperosok karena salah satu dari mereka ada yang terjatuh. Karena itu, beberapa orang jatuh pingsan. Neil mencoba mencari bantuan hingga ia sampai di camp 4. Di sana ada Anatoly dan John yang sudah sampai terlebih dahulu. Di tengah badai, Anatoly mencari mereka seorang diri. Ia berhasil menyelamatkan beberapa orang ke camp 4, namun tidak dengan Yasuko dan Beck. Sementara badai sedang berlangsung, diperlihatkan scene suasana camp pusat yang sedang panik karena mereka belum mendapat kabar apapun dari anggota tim mereka dan para pendaki yang lain. Saat itu juga, istri Rob menghubungi camp pusat. Helen menceritakan keadaan mereka sekarang dan akan segera mengabari jika sudah ada kabar dari Rob. Sabtu 11 Mei 1996, tepat jam 5 pagi,
Guy yang berada di camp pusat masih mencoba menghubungi Rob, namun masih belum ada jawaban sama sekali. Tim bantuan juga sudah dikirim. Guy, Helen, dan Carol di camp pusat pagi itu sudah sangat putus asa. Tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan. Ternyata itu adalah Rob. Ia meminta bantuan, juga mengabarkan bahwa Doug dan Harold sudah hilang. Guy meminta Rob untuk tetap bertahan dan berusaha melewati tebing itu. Ia pun mendapat ide untuk menghubungkan Rob ke panggilan telepon istrinya. Jen pun menyemangati Rob untuk tetap bertahan. Di sisi lain, tim pencari di camp 4 sudah kelelahan. Mereka sudah tidak bisa membawa Yasuko dan Beck. Mike pun menghubungi camp pusat, memberi kabar bahwa Yasuko dan Beck tidak berhasil kembali ke camp 4. Saat itu cuaca cukup cerah. Rob berusaha merangkak. Andorji dan 2 orang lainnya, tim yang dikirim menyelamatkan Rob, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus kembali karena ada badai yang datang lagi. Kay pun menghubungi Rob bahwa orang-orang yang sedang naik menyelamatkannya harus kembali. Rob mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan 1 malam lagi di sana. Hingga akhirnya Rob kembali minta dihubungkan panggilannya ke Jen. Ia berpamitan dan mengatakan selamat tinggal kepada istrinya. Itulah saat terakhir kabar dari Rob Hall. Di scene lain ternyata Beck masih hidup. Dia berusaha berjalan dengan pelan menuju camp 4. Mike langsung menghubungi camp pusat bahwa Beck selamat. Dengan cepat, Helen menghubungi istri Beck yaitu Peach. Peach kemudian meminta pertolongan kepada duta Amerika yang ada di Nepal untuk mengirim helikopter untuk membawa suaminya turun. Sementara itu Anatoly kembali naik untuk mendatangi Scott. Namun dia sudah tergeletak membeku di sana. Scott tidak bisa diselamatkan lagi. Orang-orang yang tersisa berjalan turun menuju camp 2, dan sesampainya di camp 2, Beck mendapatkan pertolongan medis karena luka yang dialaminya. Dan tiba helikopter yang menjemput Beck untuk turun. Para pendaki sudah tiba di camp pusat. Mereka datang dengan kesedihan karena kehilangan rekan-rekan mereka di atas sana dan tak bisa menyelamatkannya. Dan film pun selesai. Begitulah akhir cerita dari film Everest. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa makan dan sampai jumpa di video selanjutnya.